Pembahasan selanjutnya adalah mengenai implikasi Al-Baqarah 265 dalam perspektif sains. Ternyata, jauh sebelum para pakar sains mengungkap bahwa daerah dataran tinggi adalah daerah yang memiliki kesuburan tanah yang cukup baik, lebih dulu Al-Quran telah menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 265. Sebagaimana penjelasan rekan saya tentang penafsiran Quraisyab dan tafsir Kemenak dalam slide sebelumnya. Dalam tafsirannya, Quraisyab menjelaskan bahwasanya seseorang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah bagaikan kebun yang lebat tumbuh di dataran tinggi, di mana kebun tersebut akan tumbuh dengan subur atas curahan air hujan langsung dari langit tanpa terhalang suatu apapun. Dan curahan air hujan ini nanti akan diserap baik oleh tanah yang ada di dataran tinggi tersebut. Lalu, apa sih jenis tanah yang ada di dataran tinggi tersebut sehingga tanah ini terkenal dengan kesuburannya dan dapat menyimpan serta menampung curahan air hujan dengan baik? Nah, tanah yang ada di dataran tinggi ini namanya adalah tanah andosol. Sebenarnya, tanah andosol ini juga terdapat di dataran rendah dan dataran sedang. Namun, persebarannya yang lebih luas terdapat di dataran tinggi, yaitu mencapai 70 hingga 80%. Kemudian, bagaimana kriteria tanah andosol tersebut? Yaitu, yang pertama, tanah andosol ini adalah tanah yang berasal dari material gunung berapi. Biasanya tanah ini berada di ketinggian 700 sampai 2500 meter di atas permukaan air laut. Tanah ini memiliki komposisi basaltik dengan kandungan magnesium, besi, fosfor, dan kalsium yang sangat tinggi sehingga menjadikan tanah ini sangat subur. Yang kedua, tanah andosol ini memiliki akar yang berongga sehingga menjadi tempat bagi akar untuk tumbuh dengan sangat ideal. Yang ketiga, tanah andosol ini memiliki kemampuan retensi air yang cukup baik yang juga menjadi pemicu bagi meningkatnya kesuburan tanah. Yang terakhir, tanah ini memiliki rentang pH 4,5 sampai 6,0, di mana pH 4,5 ini banyak mengandung fosfor untuk nutrisi tanaman. Sedangkan pH yang mendekati 6,0 menjadikan tanah lebih netral, sehingga memungkinkan tanaman untuk tumbuh dengan baik. Selain kesuburan tanah yang diungkap Quraisyab dalam kitabnya, tafsir Kemenak juga menceritakan keistimewaan dataran tinggi dari sisi ekologi. Nah, dari sisi ekologi ini, apa sih yang akan dibahas oleh tafsir Kemenak? Yaitu fenomena unik yang tidak terjadi di selain dataran tinggi tersebut. Nama fenomena ini adalah cloud forest. Cloud forest adalah jenis hutan tropis atau subtropis yang berada di dataran tinggi. Apa sih keistimewaan cloud forest ini? Jadi, walaupun awan atau kabut mengurangi jumlah cahaya yang masuk ke dalam daerah cloud forest, justru hal ini dapat meningkatkan presipitasi menjadi lebih baik karena awan dan kabut dapat menjadikan kelembapan dan curah hujan menjadi lebih tinggi. Total curah hujan yang terkumpul melalui penyaringan awan akan mengakibatkan air tanah menjadi meningkat, sehingga hutan awan ini bisa menjadi pabrik air virtual. Atau dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa hutan kabut ini menjadi sumber daya air bagi ekosistem di sekitarnya. Demikian perspektif sains mengimplikasikan Al-Baqarah 265 mengenai keistimewaan dataran tinggi. Dari perspektif Al-Quran dan sains mengenai Al-Baqarah 265, dapat diambil kesimpulan bahwa sedekah demi menggapai ridha Allah diumpamakan sebagai kebun yang tumbuh di dataran tinggi adalah sebuah perumpamaan yang sangat menakjubkan, di mana dalam hal itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap dataran tinggi sebagai sebuah tempat yang sangat istimewa. Sedekah yang tulus karena Allah, meskipun terlihat kecil di mata dunia, akan tetap mendapatkan hasil yang berlipat ganda dan melimpah ruah keberkahannya, bagai tanah yang subur dan istimewa di dataran tinggi. Sekian presentasi dari kami mengenai keistimewaan dataran tinggi perspektif Al-Baqarah 265 dan implikasinya dalam ilmu sains. Semoga pengetahuan yang kami sampaikan dapat memberikan kontribusi kepada kita semua untuk lebih menghargai karunia alam yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.